Namanya Ustaz nggak tahu. Siapa namanya? Raihan. Yang ini tadi? Siapa? Putri Saras. Dulu ada film namanya Saras 008. Wow. Nah, oke, alhamdulillah nih. Yang sudah masuk, juz berapa lagi yang sudah khatam? Juz 17 ada yang sudah masuk? Oh, 17. Berarti harapannya sekali khatam. Berarti 1 juz per hari. Qaulan sadida. Oh, siapa? Betul. Ada yang laki-laki? Juz berapa? 19. Masya Allah. Berarti bisa targetnya khatam sekali ya. Nih. Juz 22. Masya Allah. 29. Oh, tanggung sekali. 1 juz lagi ya. Masya Allah. Kita doakan bisa khatam 2 kali ya. Ya. Oke. Sekarang Ustadz cerita keindahan dekat dengan Al-Quran. Yang pertama keindahan dekat dengan Al-Quran. Coba catat. 1. Menjadi keluarga Allah. 1. Menjadi keluarga Allah. Orang yang dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi keluarga Allah. Ustadz tanya, kalau kita jadi keluarga Pak Presiden Prabowo, enak enggak? Kenapa enak? Banyak duit. Lain. Dikenal masyarakat. Aku ini kan, saya ini keponakan Pak Prabowo, Pak Presiden. Enak, bangga kan? Bangga. Kalau kita mau masuk ke Istana Merdeka, kira-kira dicegak satpam enggak? Enggak. Kenapa? Keluarga. Keluarga kan? Tapi coba bukan Pak keluarganya kita. Di stop enggak kita? Di stop. Siapa namanya? Amira. Ngapain kemari? Nggak boleh pulang. Tapi Ainun, masuk. Ini keluarga saya nih. Kenapa? Keluarga, ya kan? Keluarga, keluarga Pak Prabowo. Mau datang pun kita aman sentosa. Kalau Anda percaya, kayak inilah Pak Kepala Sekolah ada di sini untilnya. Itu kalau mau masuk ke ke ruangan Pak Kepala itu pasti dipersilahkan. Ngapain kamu kesini? Wah, caranya kan? Keluarga namanya. Nah, itu namanya ordal, orang dalam. Jadi kalau ordal ini biasanya mudah-mudah cuman urusannya. Ya kan? Kenapa? Karena orang dalam. Menjadi keluarga. Sekarang Ustaz tanya, enak enggak? Enak. Enak apa Ustaz? Ya enak. Sekarang kalau kita coba bayangin tuh. Kalau kita jadi keluarganya Allah, enak enggak? Apanya yang enak? Masuk surga. Kita di emperannya pun nggak diusir malaikat. Kata malaikat itu keluarga Allah, ngapain diusir-usir itu? Ya kan? Pas kita mau makan, minum, tidur, mau minta apapun dikasih sama Allah. Apapun yang kita minta, ya Allah, aku maunya makan roti seperti seisi dunia, ya Allah. Dikasih nih. Aku pinginnya minum jus. Jus apa kata Allah? Jus strong Belanda. Ada, dikasih. Aku mau minum arak. Boleh enggak minum arak? Boleh. Ya. Jadi khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu kata Allah tuh. Ya, khitamuhu misk. Di dalam mereka itu akan meminum minuman yang yaitu minuman arak yang tidak akan memabukkan ketika mereka minum. Enak di sana. Kalau di sini orang mabuk-mabukan kan teler terus. Ya kan? Di sana enggak lagi. Kemudian airnya itu mengalir indah sangat luar biasa. Kita semua akan mencicipi indahnya semua itu. Itu disediakan bagi keluarga Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan itu. Inna lillah ahlina minan nas. Ditanya oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah? Ahlul Quran. Hum ahlullah wa khasatuhu. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di antara manusia. Nih. Kita ini manusia nih kan? Allah itu kata Nabi punya keluarga di antara manusia. Dan kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, coba sebutkan siapa keluarga Allah di antara manusia. Kata Nabi, ahlul Quran. Ahlul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Tiap hari dia bawa Al-Quran, tiap hari dekat dengan Al-Quran, sampai-sampai lupa dia mau ke kamar mandi pun bawa Al-Quran. Balik lagi, taruh. Kenapa? Orang yang dekat dengan Al-Quran selalu bawa Al-Quran, selalu baca Al-Quran, selalu mentadaburi isi kandungan Al-Quran, menghafal Quran. Itulah keluarga Allah. Ayo, yang tadi yang belum hafal tuh, jangan sempat kita dicorek dari kakak Allah. Ini siapa namanya? Maimunah. Kau pernah baca kok? Conteng, keluar dari kakak nih, diusir oleh Allah nih. Ustaz tanya dulu, yang nggak pernah sama sekali sentuh Al-Quran, tunjuk tangan. Ustaz kasih hadiah. Mana ada mau? Oke, yang laki-laki, yang cuman alif lam mim dia baca terus sadaqallah, mana? Ada? Alif lam mim, sadaqallahul azim, dah. Pertama dan yang terakhir, nggak ada lagi. Oke, jadi keluarga Allah lah kita ya. Maka disebutkan ahlul Quran itu tingkatannya itu ada 4. Ahlul Quran itu tingkatannya ada berapa? 4. Yang pertama, orang yang cukup membaca saja. Cukup baca saja itu disebut dengan orang yang dekat dengan Al-Quran, disebut dengan ahlul Quran. Apa contohnya? Dia baca Al-Quran. Ketika dia baca Al-Quran, dia cuman gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai kemudian dia baca, ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai qul a'udzu birabbin nas 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itu cuman membaca saja. Cuman membacanya pun disebut dengan ahlul Quran. Yang kedua, model ahlul Quran yang kedua, saya mau cari dulu. Apa ada nih artinya nih? Dia bacalah nih. Misalnya dia baca, ini pas kali Ustaz buka nih. Wasari'u. Apa artinya nih bersegeralah kepada maghfirah, ampunan min dari Rabbikum, Tuhan kamu, wa jannah, dan surga, arduha, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu disebut golongan yang kedua, ahlul Quran. Dia buka ayat yang lain, dia buka pertengahannya, inna, sesungguhnya, ja'alna, kami jadikan, terhadap alal ardi, apa yang ada di bumi, zinah, perhiasan. Misalnya seperti itu. Dia bacakan Al-Quran, dia tadaburi isi kandungan Al-Quran, itu disebut golongan ahlul Quran yang kedua. Yang ketiga nih, saya bukan itu Pak Ustaz. Apa? Saya ingin hafalkan Al-Quran. Dia buka. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Dalam lisannya selalu itu, ya ayyuhalladzina amanu. Berangkat pun dia ke sekolah, mau lari-lari, itu Pak kepala sekolah tuh Pak Sapuan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Itu aja dia. Kenapa? Semakin dekat dia, karena memang menghafal Quran itu harus seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa tadi dibuka lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Siapa lah? Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam hatinya lah tuh. Artinya dia menjadi Quran berjalan.
yang hafal Quran. Ya, itu golongan yang ketiga. Yang keempat, yang tertinggi nilainya. Golongan yang keempat ini yang luar biasa. Membaca, mentadaburi, menghafal, tambah dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang disebut dengan ahlul Quran. Ketika dia mampu menjadi ahlul Quran, maka disebut dia itu sebagai keluarga Allah. Wah, hebat nih. Indahnya dekat dengan Al-Quran, menjadi keluarga Allah. Siap jadi keluarga Allah? Daftar segera. Siap menjadi keluarga Allah? Siap. Daftar. Bagaimana cara daftarnya? Baca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, tadaburi isi kandungan Al-Quran, jangan malas-malas. Nah, jangan bisa kitanya cuman bisa apa? Generasi Android. Tahu generasi Android? Tahu? Generasi PUBG, generasi domino, generasi HP, ada? Generasi TikTok, ada yang joget-joget di TikTok, ada? Ada, kemarin saya lihat ada wajah-wajah anak M3 lagi TikTok dia. Lagi gadget-gadget, ada? Oh, kalau yang model-model kayak gini, dikeluarin tuh dari kakak Allah. Kamu nggak jadi keluarga Allah, dah. Minggir. Sedih nggak kita kalau minggir tuh? Sedih. Yang kedua, indahnya dekat dengan Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran akan mendapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi syafaat dari Al-Quran. Mohon maaf. Orang yang dekat dengan Al-Quran mendapatkan syafaat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca olehmu Al-Quran, karena Al-Quran akan datang kepada para pembacanya memberi syafaat. Baca Al-Quran. Syafaat itu apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab syafaat itu apa? Ada? Apa? Apa? Nikmat. Masih kurang betul. Ada yang tahu? Pertolongan. Masya Allah. Catat namanya siapa? Siapa? Hilwa. Hilwa. Catat ya namanya. Dapat hadiah. Hilwa. Syafaat itu apa? Pertolongan. Kami sisihkan kemari Ibu Hilwa. Masya Allah. Dapat langsung. Yang bisa jawab-jawab tuh langsung dapat ya. Pertolongan. Suatu hari ini kalian keluar dari sini, keluar di jalan, belum makan, belum minum, tiba-tiba dilihat di sana ada tukang bakso, ya, tukang bakso, tukang miso. Kira-kira kalian beli enggak? Beli. Berapa porsi karena laparnya? Berapa? 10. Oh, langsung 10. Punya abang tuh langsung 10. Pak, saya mau borong ini Pak, 10 karena saya memang lapar. Siap, dia santap semuanya. 1 porsi re, 2 porsi hangus, 3 porsi ludes, sampai 10 porsi. Ya, sudah selesai, mau bayar. Pas mau bayar, dicari uang, rupanya nggak ada. Bang, yang tadi pesan 10, diambil uang, rupanya nggak ada. 1 porsi berapa? 10.000 kali 10. Pas diambil uang cuma dapat 1.000, itu pun uang golong. Kira-kira takut nggak? Takut. Malu nggak tuh? Malu. Pas ditanya, Weh, hana tiger tangkuh-tangkuhan ku ngemeh ini. Lupa. Uangku lah nggak ada Pak. Oh, kalau nggak ada uangmu jadi pembantu kamu seumur hidup di sini. Habis itu udah
Gimana nih Pak Go? Aku nih lah nggak punya uang nih Pak. Oh apapun ceritanya harus bayar nih. Udah marah-marah yang punya warung. Tiba-tiba datang ibu guru kita, lihatnya kita lagi dimaki-maki, lagi dimarah-marah. Kata guru kita, kenapa kamu nak? Itu murid saya tuh Pak. Ini Bu, dia pesan bakso 10 cangkir, tapi dia nggak bawa uang. Kata ibu gurunya, oke Pak, saya yang bayar. Itu disebut dengan apa? Pertolongan. Itu, oh ya Allah, dapat syafaat aku dari ibu guru hari ini. Ya kan? Dapat syafaat. Nanti yang lebih mengerikan itu kapan? Pas nanti kita di padang mahsyar. Pas di padang mahsyar, kita nggak ada lagi nih siapapun yang membela. Tapi datang Al-Quran. Al-Quran yang memberi pertolongan. Ya Allah, ini orang ini dulu, dia bergadang waktu malam. Dia kemudian yaitu lapar dahaga dia tahan. Khusus untuk membacaku ya Rob. Datang Al-Quran tuh. Datang Al-Quran meminta kepada Allah supaya kita dibebaskan daripada pertanyaan-pertanyaannya. Enak enggak tuh? Dibela sama Al-Quran orang yang dekat dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Indahnya dekat dengan Al-Quran akan dapat pertolongan. Suatu hari Ustadz lagi berangkat dari rumah. Pas dari rumah lupa bawa helm. Ya, lupa bawa helm. Cuman bawa peci kayak gini. Bawa peci. Kemudian yang naasnya dompet juga lupa. Pas di Tansaril ternyata dapat razia. Razia besar-besaran, PM di situ, ya, polisi di situ. Waduh, mampus dalam hati. Pelan-pelan. Minggir. Oh ya, maaf, yang pertama ini pakai helm masih, tapi nggak bawa dompet. Prit. Silakan ke sana Pak. Oke Pak. Pelan-pelan. Ya. Pas mau dibuka, aduh, dompet nggak ada, STNK nggak bawa, SIM nggak ada, pasti kena tilang. Ya kan? Pasti kena tilang. Itu di Tansaril tuh. Akhirnya dibuka pelan-pelan helm. Cip, pas dibuka, kata yang tukang tilang apa? Pak polisinya. Pak Ustadz, mau kemana Pak Ustadz? Mau ke masjid nih Pak, saya mau jadi imam. Oh ya, silahkan terus. Oh ya Allah, syafaat. Ya, syafaat. Satu lagi, cuman bawa peci. Ya, cuman bawa peci. Pas di samping dengan Kapolres datang polisi. Prit. Dia nggak tanda. Kenapa nggak pakai helm? Saya buru-buru tadi Pak, dari ini ada kegiatan-kegiatan. Oh nggak ada Pak. Keluarkan terus STNK-nya. Ada STNK saya Pak, tapi saya cuma pakai peci. Tiba-tiba datang orang yang sama, yang bilang tadi. Ini Pak Ustadz kita nih, udah biarkan dia keluar. Oh syafaat nih, Masya Allah. Itu namanya apa? Pertolongan juga. Pertolongan. Pas naas-naas kita itu ada pertolongan. Nanti di akhirat itu lebih mengerikan. Di akhirat nanti pada hari kiamat nggak ada lagi naungan. Pada hari kiamat nggak ada lagi pelongohan, tapi kita dapat perlindungan, salah satunya dari Al-Quran. Siap dekat dengan Al-Quran? Siap. Indahnya dekat dengan Al-Quran. Oke. Yang ketiga, indahnya dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Quran diberi oleh Allah Ta'ala pahala yang berlipat-lipat ganda. Allah akan kasih pahala berlipat-lipat ganda dari bacaanmu. Tadi di sini sudah ada yang khatam 1 kali, yang di sini khatam 1 kali, ada yang 1 juz lagi nggak khatam. Ternyata yang kamu baca saat ini itu memiliki pahala yang luar biasa. Kata Nabi SAW, "Man qara'a
harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu asyra amsalihha. La akul alif lam mim harfun. Dah. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Barang siapa yang membaca dari kitab Allah, baginya itu ada kebajikan. Dan kebajikan itu 10 nilainya. Aku tidak berkata kata Nabi alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berapa jumlahnya? 3 huruf kali 10 30. Alif lam mim pun kita baca, ternyata kita dapat pahala 30. Makanya yang tadi pas cuman di awal Ramadan alif lam mim sadaqallahul azim. Itu udah dapat dia. Ya. Alif lam mim pun dibacanya 30, apalagi yang dibaca sudah khatam sekali. Kalau dikalikan jumlahnya itu luar biasa nilainya, maka kita dapatkan pahala itu berkali-kali lipat. Baca. Makanya di rumah ada nenek-nenek tanya sama Ustadz, Win, aku ini udah tua. Kalau baca Al-Quran kadang-kadang musesel tu. Apa musesel tu? Hah? Terpeleset. Pokoknya wa qalu subhana nanaka. Ya, saya sampaikan sama nenek, pahalanya itu berkali-kali lipat dikasih Allah. Kenapa bisa? Ya, berapa kali udah disebutkan wa? Kali 10, 20. Ya, yang terbata-bata pun itu dapat pahala dia. Dikali lipat saya bilang. Makanya orang yang hafal Quran itu, yang membaca Quran itu mengulang-ulang, itu luar biasa. Dia dapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Jadi baca Al-Quran supaya Al-Quran itu kita dapatkan pahalanya berkali-kali lipat. Ditambah yang ke berapa lagi? Yang keempat. Ini keindahannya. Yang keempat, dari hasil bacaan kita akan ditinggikan derajatmu dan kamu akan naik ke tangga tingkatan lebih tinggi lagi di hadapan Allah. Kata Allah, ini berapa kali sudah khatam Al-Quran? Kamu kira-kira hitung-hitung, jujur, tapi kalau nggak jujur kurus pahala puasa. 1. Ini berapa kali? 2 kali. 3. 2. Oke. Ternyata di akhirat nanti Allah akan meminta kita supaya naik ke tangga nih. Tangga berikutnya naik, tangga berikutnya naik, tangga berikutnya naik. Naik. Sampai kapan? Sampai kita berhenti membaca Al-Quran di tangga itu. Ternyata ada orang yang tinggi tingkatannya. Oh, ternyata dia sering khatam Al-Quran. Dia sering membaca Al-Quran. Ternyata kita di bawah. Kenapa kawanku di sana kok tinggi kali dia boh? Di surga apa tuh kok? Dia dada dari atas tuh. Dada. Dulu kok malas-malas ke ngalwi. Aku ndak, aku baca Quran tengah na. Kok malas tengah aku aja aku printku aku so alim. Ku aja aku tengah na baca Al-Quran printku mau kan main game. Ya kan? Yuk kita baca Al-Quran di tadarus. Oh, ngapain tadarus? Kan lebih bagus main skater kita di sini. Ada untungnya pun, tengok nih. Orang baca Quran. Nanti di akhirat kita diperintahkan, Anwar, naik tangga. Tep. Naik lagi. Tep. Naik lagi. Naik. Terus.
sampai terakhir di mana engkau baca Al-Quran itu. Nah, yang sedih kita cuma mau naik, gak jadi. Rupanya yang tadi alif lam mim sadaqallahul azim. Di situ cuma lengket dia. Kenapa ya Allah aku tak naik-naik? Dulu kau baca alif lam mim cuma ada di situ cuma. Tapi ku baca juga ayat yang besar-besar ya Allah. Mana ayat besar-besar? Ayat kul huwallahu ahad. Allahus samad itu cuma kau tak naik tinggi naik lagi. 3 ayat. 4 ayat. Udah 4 ayat. Berarti 4 tangga cuma dia dapat. Sedih ya juga. Nah, maka baca Al-Quran. Al-Quran nanti akan meninggikan derajat. Oke. Yang kelima, indahnya dekat Al-Quran. Yang kelima, Ustaz tanya dulu sebelum yang kelima. Pernah kasih baju untuk mama? Pernah kasih baju? Dibelilah. Bukan yang watan pe bajuku. Bukan itu. Aku sering lah Pak Ustadz, ngapain ngasih baju untuk mama? Kata mama, ambilkan bajuku, ku ambil bajunya, ku kasih. Itu bukan itu. Ini yang dimaksud itu ngasih baju. Ini mau Ramadan nih, ini mau Lebaran nih. Aku mau kasih baju untuk mama, ku beli dari uangku. Waktu dikasih mama, ini nak uangnya 10.000 Bo. Ku jajanin cuma 2.000, sisanya ada 8.000. 8.000 dikali dengan 26 hari, sudah ada uangnya sekitar 220.000 rupiah. Setahun 2 juta dapat. Ya Allah, aku belilah baju untuk mama. Kira-kira nih kalau ada yang kayak gitu, kita bangga ke mama kita. Ma, ini ada dikit bingkisan untuk mama Bo. Dikasih sama mama. Apa nih Pakku? Apa nih Winku? Mak, kemarin tuh makan aku sisakanlah uang mak. Aku beli ini untuk mama. Untuk bapakmu mana? Ada untuk bapak pun. Pak diambil. Pak, ini Pak Bo, kadonya luar biasa. Baju apa? Baju lebaran. Baju lebaran. Pas dipakai mama kita, luar biasa dia nak. Menari-nari dia. Tengok dia. Tengok nih, cantiknya aku ya Allah. Bapak kita pun luar biasa. Biasanya marah-marah terus siap sore, kayak nungkar nangkir. Matanya melototin kita terus. Hingga lagi senyumnya bertambah 2 cm. Ini Pakku ge, nguinku jerohiku nakku. Dari mana kamu bawa uang aku? Kemarin aku pucuh, Ma. Ditunjuk kita. Enggak. Ya. Kemarin tuh makan, aku dapat uang lah. Uangnya itu pertama, aku bisa jawab hasil pertanyaan Ustadz Anwar. Kusisakan amaku. Bangga nggak orang tua kita? Senang nggak dia? Senang. Kenapa senang? Dikasih hadiah sama anak-anaknya. Luar biasa tuh. Maka di sini upayakan nih. Oke, yang abang-abang, yang ikhwan. Siapa yang sudah pernah ngasih kado untuk orang tuanya? Oke, apa yang dikasih Bang? Baju 1 pasang. Masya Allah. Dari uang sendiri? Masya Allah. Kapan diberi? Wow, Lebaran tahun kemarin dikasih sama untuk orang tuanya. Yang ini? Peti, Masya Allah. Kopiah, nih, songkok. Dikasih sama orang tuanya. Enak, enggak? Senang enggak? Senang. Ya kan? Senang orang tua kita. Yang siswi ada yang ngasih? Ada apa? Baju sama jilbab. Tahun ini ada yang mau kasih lagi? Jangan dulu nggak ada Pak. Rencana ada Pak. Rencana. Ada yang mau kasih lagi sama orang tuanya? Ada. Kira-kira nih, kalau ada satu pakaian itu dipajang di dalam kaca, harganya tak terhingga, nggak bisa dibeli dengan uang. Datang orang kaya pun, mau Pak Prabowo pun beli, kata Allah nih. Ini pakaian ini harganya berapa nih?
Kata Pak Prabowo, saya bisa beli itu semuanya. Oh, nggak bisa, ini harganya ini mahal nih. Nggak bisa nih. Berapa? Nggak terhingga. Nggak terhingga. Dunia ini pun kamu jual nggak bisa beli baju itu. Kira-kira nih, kalau baju yang tak bisa dibeli itu, kita kasih untuk mama kita, untuk ayah kita, bangga nggak orang tua kita? Bangga? Banggalah. Maka keindahan dekat Al-Quran berikutnya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seseorang yang dia menjadi ahlul Quran, dia kelak nanti akan memberikan pakaian yang megah di dalam surga untuk orang tuanya. Sampai-sampai kata baginda Nabi, kalau dibeli waktu di dunia, tak seorang pun yang mampu membayarnya. Tak seorang pun mampu membayarnya. Kenapa? Karena orang itu telah menjadi dekat dengan Al-Quran. Allah kasih, wahai Polan, panggil Anwar, come here, kata Allah. Okay, let's. What do you want ya Allah? Apa yang kau inginkan ya Allah? And Allah say for me, Anwar, give. This is clothes for your parents. Wow, Masya Allah. Ini kasihkin jemaatmu boh. Kita pakaikan pakaian yang megah tadi, yang indah luar biasa. Ya kan? Di dunia ini dikasih monjai pun orang tua kita bangga dia luar biasa. Ini anakku lah yang kasih ini. Padahal udah robek isinya dikit. Anakku yang kasih, tengok nih. Tengok nih. Pencinya pun kadang-kadang, pencinya, oh ini, pencinya anakku lah yang kasih. Pencinya anakku yang kasih. Kenapa? Karena pemberian anak itu luar biasa. Jadi, dengar dulu. Ustadz pergi naik mobil bersama dengan bapak pengawas. Bapak pengawas, ceritanya Ustadz mau beli durian. Cari durian nih, ceritanya dari kantor KUA. Pas di dalam mobil, bapak ini cerita kayak gini. Ustadz Anwar, dia kayak gini lah Ustadz peragakannya, duduk dia. Wah, tahu enggak nih? Ini sepatu ini katanya. Ini anak saya yang kirim. Oh, dari mana Pak? Di sana dia kerja di Batam. Oh, anak bapak Pak ya? Masya Allah, hebat nih Pak ya. Itulah, cantik kan katanya. Cantik Pak, saya bilang kan. Pas di simpang 4, dia bilang lagi, Ustaz Anwar, anak saya yang kirim. Oh ya Pak, alhamdulillah, mantap Pak, memang sama Bapak gagah. Di simpang 4, lampu merah lagi. Jadi anak saya Ustaz Anwar. Di teleponnya saya, Pak, ada saya kirim sepatu Pak ya. Inilah sepatunya Ustaz Anwar. Iya. Pas di bukit, Ustaz Anwar, sepatunya anak saya yang kirim. Wah. Pas mau turun, gagah tuh Ustaz Anwar. Gagah Pak. Ternyata bukan harganya nah. Bukan nilainya, pemberiannya itu yang luar biasa. Gak ada obatnya, gak ada nilainya. Kita pun sama, padahal di rumah orang tua kita uangnya pun sedepok. Segini banyaknya. Datang kita ngasih uang cuma 10.000. Mama, hari ini aku dapat uang ini untuk mama. Mabuk bangganya luar biasa tuh. Itu kayak udah uang 1 juta. Anakku ngasih uang 10.000. 10.000 tengok nih, 10.000, bangganya luar biasa. Kenapa? Pemberian anak. Ya, pemberian anak. Makanya sering-sering ngasih sesuatu sama mama kita. Terutama kasih kado spesial di akhirat nanti. Pas orang tua kita di hadapan Allah, pakaiannya nggak megah, pakaiannya nggak indah, tapi ada anak-anaknya yang senantiasa baca Quran, dekat dengan Al-Quran, mentadaburi isi kandungan Al-Quran, tidak pernah malas dengan Al-Quran. Akhirnya Allah kasih hadiah spesial. Nah, anak MSain 3 yang dulu mengkhatamkan Al-Quran pada tanggal 16 Ramadan di MSain 3, ini pakaian indah, pakaikan untuk orang tuamu. Megah luar biasa. Ditambah yang keenam, yang terakhir nih, yang keenam, yang indah lagi.
orang tua kita udah dipakaian pakaian surga. Tapi ada satu lagi spesial nih. Untuk para penghafal Quran, saya 3 yang hafal Quran, berdiri. Nggak ada. Berdiri. Aku rupanya dipanggil berdiri kita nih. Yang hafal Quran kan malu-malu masih kan. Kata Allah, dah, ini ada satu mahkota kebanggaan, mahkota kebesaran. Pakaikan di kepala kedua orang tuamu. Masya Allah. Nah, bayangkan tuh, orang tua kita duduk di singgasana indah, dipandang setiap orang. Lantas kemudian kita membawa mahkota. Mahkotanya terbuat dari intan yang sangat megah, yang sangat luar biasa. Orang tua kita dipakaikan mahkota. Makanya pernah kan kita lihat, kenapa di waktu orang-orang yang hak wisuda itu memakaikan mahkota, walaupun terbuat dari karton. Ya kan? Dari karton masih dibuat. Tapi orang tuanya sudah meneteskan air mata. Kenapa? Masya Allah, ada anaknya yang memakaikan. Amaku, ini mahkota Maya. Cereng. Oh, luar biasa. Pakaiannya sudah indah, ditambah dengan mahkota. Oh, orang tuamu bak raja yang luar biasa. Takutnya kita kan nggak kayak gitu. Orang tua kita cuma duduk di situ, lah di emperan dia. Pas dipanggil cuma orang tuanya manusia yang lain. Kita ndak. Atas nama Polan, naik, pakaikan pakaian ini. Ya, checklist. Orang tua kita di situ, lu kapan aku dipanggil ke? Sampai dia tuh protes sama Allah. Ya Allah, kenapa aku nggak dipanggil-panggil? Anakmu merke tengah nama baca Quran, kata Allah. Anakmu nggak mau baca Quran dulu waktu hidup di dunia. Kamu udah dapat baju. Udah di dunia pun tak pernah dikasih baju. Di akhirat pun dihinakan. Sedih enggak kita? Sedih. Oke. Ada enggak keinginan ngasih baju yang indah tadi kepada orang tuanya? Ada. Siap? Mau? Yang mau tunjuk tangan kasih baju untuk orang tuanya. Yang mau kasih, betul-betul mau. Oke, alhamdulillah banyak yang mau. Berarti yang takut-takut dia kayak gini, berarti itu masih ada kekhawatiran. Nanti dia nggak mau tuh kasih baju itu. Ya, siap. Anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Oh, rupanya jam kita sudah jam 4 lewat 15 menit. Dari jam 10 dari jam 10 Ustaz ceramah sudah sampai jam 4 rupanya. Tak terasa. Berarti kalau Ustaz menyampaikan materi itu kayak apa namanya itu? Kayak pemuda kahfi, ya kan? Pemuda kahfi berapa lama tertidurnya? Hah? Jangan salah jawab. Pemuda kahfi berapa lama tertidur? Hah? 309 tahun lamanya tertidur. Cuman kayak gitu tertidur. Makanya pada malam Jumat itu baca Quran surah Kahfi. Baca surah Kahfi. Ceritanya, oh itu kalau saya cerita panjang lebar nanti. Ya, ternyata dulu ada pemudanya itu nggak mau main skater, nggak mau main domino, nggak mau main judi, nggak mau minum arak. Ternyata dikejar-kejar sama petingginya, rajanya. Tuh cari tuh yang 7 pemuda itu. Hangus, tumpahkan darahnya, penggal kepalanya, bawa kemari. Ternyata pemuda yang ke-7 ini adalah orang-orang pilihan Allah yang menjaga keimanannya. Di lain sisi ada orang yang main candu narkoba, candu ini, dia enggak. Dia mempertahankan keimanannya. Akhirnya masuk dalam gua. Pas masuk ke gua itu ditidurkan Allah berapa lama? 309 tahun kurang lebih tertidur. Hebat enggak tuh? Siapa yang hebat? 300, pas bangun nih, ke-7 pemuda ini, dia bilang, kayaknya kita udah lapar dong. Berapa lama kita tertidur? Kayaknya masih sehari lah. Ada yang jawab, setengah hari. Oh, kalau kayak gitu,
coba belanja dulu kamu ke pasar, biar kita makan dulu. Pas belanja nginep dulu kan, ada nggak dilihat raja? Ternyata sudah berubah tuh tatanan kota. Pas mau beli, katanya, Pak, saya mau beli nasi, ini uangnya. Heran orang yang tadi, yang jual. Ini nggak laku lagi nih Pak. Ini 3 abad yang lalu, 300 tahun lalu ini uang ini dipakai. Hah? Masa iya? Katanya kami masih tertidur sehari masih. Enggak, ini udah 300 tahun yang lalu nih Pak. Hebat nggak tuh? Ternyata ditidurkan Allah. Oh, ini cerita yang tadi. Ustaz pun menyampaikan materi, nggak terasa rupanya sudah sampai jam 4. Ya Masya Allah. Oke. Anak-anak kami semuanya berarti indahnya dekat Al-Quran. Bisa disimpulkan? Bisa. Masya Allah. Sudah jam 11:05. Ya, tadi Ustaz Amalan bilang, cuman sampai jam 11 Ustaz. Kalau lebih Ustaz korupsi. Kayak gitu tadi. Nggak ada. Ya, oke. Alhamdulillah, anak-anak Ustaz, hari ini Ustaz sudah sampaikan materi. Dan insya Allah bisa diamalkan, bisa diamalkan. Oke, untuk pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang tadi sudah dapatkan hadiah, sudah ada? Ada hilya? Apa? Lumpia? Hilwa. Kira-kirain. Ya, oke. 1, 2, 3. Pertanyaan yang pertama. Langsung nih Ustadz Amalan. Langsung ya. Pertanyaannya. Yang pertama. Surah apa yang menyebutkan tentang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Surah apa dan ayat keberapa? Oh, yang ini duluan dilihat oleh Pak Ustadz Amalan. Surah apa? Masya Allah, luar biasa. Ya, oke, ingat ya, namanya siapa? Hanisa. Oke. Yang pertanyaan berikutnya. Tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pertanyaan lagi. Isinya 1 juta, nanti dikurangi berapa yang diterima? Potong pajak maksudnya, yang lebih banyak dipotong ya. 1 juta nilainya insya Allah, alhamdulillah. Ya, 1 juta. Dikurang nanti. Kalau umpamanya diterima 20.000 berarti 980.000 yang dipotong. Nah, pertanyaan yang berikutnya. Apa yang didapatkan seseorang di hari kiamat nanti saat dia disidang oleh Allah Ta'ala? Itu syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Masya Allah. Siap. Siapa namanya? Nadia. Oke. Oh, laki-laki lagi. Laki-laki. Bacakan Quran surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan 5 beserta dengan artinya. Masa kami yang susah-susah Ustaz nih, bukan susah-susah. Ayo. Bacakan Quran surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Ayo, cepat. Nggak pakai arti bisa Pak Ustaz? Kalau ada yang pakai arti, berarti gugur punyamu. Ayo, cepat. Kemari. Kemari. Iya, oke, Masya Allah. Terus dengan arti ya? Nggak apa-apa, nggak pandai pun pasti pandai. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Terus? Oke, dia sudah bacakan, betul bacanya. Ada yang lebih dari situ sampai artinya bisa? Ada? 1, 2, 3. Berarti untuk kamu hadiahnya. Masya Allah. Tersisa 4. Oke, pertanyaan ini pertanyaan artinya ekstrim. Ekstrim itu yang mau ditanya tunjuk tangan dulu, baru saya tanya di sini. Itu namanya ekstrim. Berarti high quality. Ya, kalau yang tadi medium. Oh, itu. Yang mau Ustaz tanya kemari. Itulah namanya pun ekstrim pertanyaannya. Padahal yang ditanya di sini cuma satu lah. Coba bacakan surah Al-Baqarah ayat pertama. Alama. Oh, gak jadi alama. Orang alif lam mim. Ayo. Yang berani maju ke depan. Ustaz tanya. Ustaz pun kan lihat dulu. Oh, ini muka-mukanya ini kalau ditanya yang sulit tidak bisa. Yang rendah. Makanya pas datang itu agak-agak disedih-sedih dikit. Ya. Baca di situ. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga mudah. Oke. 1, 2, 3. Siapa yang Ustaz tanya? Yang laki-laki kemari 1, yang perempuan kemari 1. Ayo, silakan. Ini yang berani dulu. Iya, mau bangun terus 1, 2. Ustaz hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tring, gak jadi, gagal. Padahal pertanyaannya cuma satu. Cuma pertanyaannya. Ya. Coba bunyikan suara bel. Tin, dah. Tapi karena nggak ada yang nggak jadi. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa jawab? Acungkan tangan. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ke-6. Yang ke-7 nih ya. Pertanyaan yang ke-7 saya tanyakan. Berapa jumlah ayat Al-Quran dan juz Al-Quran dan surah Al-Quran? Itu. Wow. Surahnya dulu. Berdiri. Jangan bisik-bisik tetangga dulu. Kadang benar pun dia, kadang salah pun. 1. Jumlah surahnya berapa? Surahnya? Ya, juznya? Terus ayatnya? 6.000? Oke, turun dulu. Gak apa-apa. Ada yang bisa menandingi? Yang duluan tadi siapa? Oke, silakan berdiri. Siapa Bu? Oh ya, oke, silakan. Berapa? Kalau dia betul berarti untuk dia. Kalau dia salah untuk kamu. 6.000. Oke. Surahnya? Itu surah. Banyak kali surahnya. Ya, juznya 30. Oke. Antara yang 1 dengan 2
masih kurang benar. Oke, ada yang lain? Mana Pak Ustadz Amalan? Oh, yang di ujung. Ya, kalau yang betul berarti dia ya. Terus 1, 2, 3. Surahnya 100. Terus iya. Siapa namanya? 6.666 ayat. Hah? Kenapa salah? Hah? 6.666 katanya. Itu kata tadi? Ya, ibu gurunya yang bilang iya. Salah. Kenapa yang salah? Oh, bukan 6.000. Oke. 6.030. Nah, oke. Sekarang Ustadz bahas. Boleh dikit ya? Dikit. Jumhur ulama itu sepakat bahwa jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Sementara untuk 6.200 sekian ayat itu masih banyak yang diperselisihkan. Atau kalau kita sepakat, yang mana kita pakai ibu? 6.666 ayat. Oke, nanti kalau ini kita cross check. Boleh. Siap ya? Oke. Berarti tadi siapa namanya? Bira. Oke. Kita sisihkan. Tinggal 3. Bagaimana mekanisme turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan? Ustaz ulang. Anjungkan tangan. Ya. Bagaimana mekanisme penurunan Al-Quran dari mekanisme penurunan Al-Quran pertama sekali? Oke. Naik, berdiri. Hah? Berangsur-angsur. Oke, kita kunci dulu ya. Duduk. Ada yang lain jawabannya? Oke, Abang nih. Al-Quran adalah mujizat Ya. Ya. Waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya. Oke, siap. Siapa namanya? Redmi. Oh, HP saya yang Redmi, tulisannya Redmi. Bukan Redmi ya, apa? Hah? Lepi. Lepi. Emi. Ya, nantilah saya tanya ya. Oke. Ada yang lain? Oke, mohon tunggu dulu bentar ya. Silakan berdiri. Baitul Mahfuz ke Baitul Izzah lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Oke, berapa lama? Oke, sudah. Siapa namanya? Ikrimah. Oke, duduk. Yang Ustaz sampaikan tadi, yang mana yang menyerupai? Ikrimah. Ikrimah ini yang nikah sama Habil atau Qabil? Ya, oke. Dia bisa jawab karena dia anak Nabi Adam. Ya, siapa? Ikrimah. Terus satu lagi siapa? Labuda ya, Labuda. Kemudian Habil sama Qabil itu nikah kan? Nikah. Oke, nanti kita cerita. Oke, berarti pertanyaan Ustadz yang tadi jatuh kepada Ikrimah. Ikrimah yang bisa ya. Untuk Lapi karena sudah 2 kali jawab Repi.
Nah, itu yang benar ya, Repi. Repi masih ada season berikutnya. Insya Allah ya. Oke. Season berikutnya yang Ustaz tanya. Ustaz tanya. In huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca oleh Ananda Qori kita tadi, Quran surah apa? Qorinya pun bisa jawab. Surah apa tadi? Aku pun lupa, aku yang baca lupa ilmu. Monggo. Surah An-Najm dari ayat 1 sampai ayat 18. Iya, mantap. Alhamdulillah. Untung dia masih dapat syafaat. Oke, siapa namanya? Khairumi. Repi Bari. Dia udah 2 kali jawab. Gagal terus. Akhirnya yang ketiga ini Ustadz panggil. Mungkin dia dapat syafaat lah dia. Masih semangat? Alhamdulillah masih. Masih lapar? Oh, masih. Dah Repi. Ustadz bisa minta tolong. Bisa jadi Ustadz? Insya Allah bisa. Oh, insya Allah bisa. Ustadz cuman gini. Simpulkan yang Ustadz sampaikan tadi, 5 tadi, 6 tadi yang Ustadz sampaikan. Boleh? Yang ingat-ingat aja, yang gak ingat tuh gak usah disampaikan. Bisa? Bisa. Yang Ustadz sampaikan pertama ini. Boleh? Boleh. Pakai bismillah, Bob? Oke. Langsung terus, tidak tanpa mukadimah. Kesimpulannya. Ya, kesimpulan. Indahnya dekat dengan Al-Quran temanya. Pindah sedikit kota. Terus. Kesimpulan yang pertama, indahnya dekat dengan Al-Quran, kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. 1, terus. Yang kedua apa tadi? Yang kedua. Apa yang kedua? Mana Anda lupa? Yang kedua. Apa lagi ke? Kayak berbusa lah Ustaz tadi menyampaikan cuma 1 ke. Ayo. Apa lagi Repi? Yang kedua. Menyerah. Kalau dia menyerah, ya, kalau dia menyerah, usah lempar nanti. Siapa yang bisa? Boleh? Boleh. Ayo, cepat. Pak Repi. Indahnya dekat dengan Al-Quran. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini, yang keenam ini. Menyerah? Ayo. Itulah temanya, indahnya dekat dengan Al-Quran. Bisa? Nggak bisa. Oke, terima kasih Repi. Semoga nanti di kesempatan lain. Oke. Antara bapak-bapak sama ibu-ibu, siapa yang bisa menyimpulkan kemari? Tunjuk tangan. Ayo, ada 1, 2. Oke, kemari. Ya, di sini. Silahkan. Masya Allah. Langsung terus. Yang pertama kita akan menjadi keluarga Allah. Masya Allah. Yang kedua indahnya dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga siapa yang membaca Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya. Yang keempat memberi hadiah kepada kedua orang tua. Apa hadiahnya?
baju, peci, Pakaian yang indah. baju, Pak. Baju. Terus? Apa lagi? Mahkota, Mahkota. Terus? peci, Peci enggak lagi. Itu di dunia cuan. Kalau peci di dunia cuan. Ayo, ada lagi. Ada? Apa lagi? Yang terakhir. Apa? Nggak tahu. Mendapat syafaat dari Al-Qur. Namanya siapa? Intan. Oke. Ya, terima kasih kepada Intan yang sudah menyimpulkan sedikitnya materi yang Ustaz sampaikan. Ada Intan yang tadi sudah disebutkan yang mendapatkan hadiah Ramadan senilai uang 1 juta dipotong pajak. Silakan berdiri supaya Bapak Kepala Sekolah memberikan hadiahnya. Silakan yang abang-abang yang mendapatkan tadi berdiri. Kembali terus. Iya, Masya Allah. Abang-abangnya 2 orang. Kakak-kakaknya silakan berdiri. Iya, silakan maju ke depan terus. Kemari terus. Oh ya, biar sekalian kemari nak. Pas enggak 10 orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih nih Ustaz 11. Kembali dikit. Coba 11 untuk kau para kerja. Ya, terus kemari. Ayo. Iya. Ini langsung diberikan hadiahnya oleh Bapak Kepala Sekolah. Langsung Bapak Kepala memberikan hadiahnya, insya Allah bermanfaat. Jangan lihat isinya amplopnya, lihat ya. Oke. Dah. Oke, alhamdulillah. Dah. Ya, silakan kembali ke tempat. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi anak-anak sekalian, semoga kita bisa menjadi ahlul Quran, yang dekat dengan Al-Quran. Semoga ini masih ada bulan Ramadan. Berapa lagi yang tersisa? 13 hari lagi. Kalau kita rutinkan bacaan kita di bulan Ramadan ini, insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini. Saya selaku pembawa acara dengan biasa memohon maaf jika ada salah kepada Allah.